2026 akan melaksanakan praktek konseling individu dengan teknik modeling simbolis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nak, silakan masuk. Iya, Silakan. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik Ibu. Ya, tadi di kelas belajar apa? Belajar bahasa Indonesia Ibu. Oh, bahasa Indonesia ya. Tadi pelajarannya seru atau kayak biasa aja atau membuat tegang atau bagaimana? Nah, Sebenarnya lumayan seru sih Bu, cuman ya ada sedikit tegang. ada sedikit tegangnya ya, biasa lah. Gurunya tuh aktif sekali menjelaskan. Begitu. Kalau boleh Ibu tahu, hobi Nasalmi ini apa ya sebenarnya? Hobi saya Bu membaca novel. Membaca novel, wow, bagus sekali ya. Kan pasti ke bahasa Indonesia, karena membaca novel kan bagian dari bahasa Indonesia ya. Oke, sebelum ke sini ada rekomendasi dari wali kelas tidak atau keinginan Nasalmi sendiri untuk datang menghadap sama Ibu untuk menemui Ibu? Sebenarnya Bu ini keinginan sendiri karena saya merasa sudah sangat membutuhkan, makanya saya memutuskan untuk bertemu dengan Ibu di ruang BK ini. Wow, luar biasa sekali ya. Ibu sangat berterima kasih karena Nasalmi mau datang secara sukarela untuk datang menemui Ibu untuk menceritakan masalahnya sebentar, dan kita akan mengupas semua masalah yang ada di Nasalmi dan mencari solusinya bersama-sama begitu. Oke, namun sebelumnya Nasalmi pernah tidak mengikuti konseling individu sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah sama sekali Bu. Belum pernah sama sekali ya. Jadi konseling individu itu ada beberapa asas yang harus kita jaga bersama. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Nasalmi dan Ibu menjaga rahasia yang telah kita bicarakan, tidak disebarkan. Ibu tidak akan menyebarkan apa-apa yang telah Nasalmi ceritakan, baik masalahnya maupun cerita-cerita yang lain, karena itu merupakan bagian dari ketika profesinya Ibu sebagai guru BK. Terus ada juga asas keterbukaan, di mana di sini Nasalmi datang dengan terbuka tanpa ada yang dipendam. Jadi semua unik-uniknya yang ada dalam hati Nasalmi boleh diceritakan semua ke Ibu. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan ya. Nasalmi dengan sukarela datang di sini kan tanpa paksaan orang lain ya. Ini keinginan dari Nasalmi sendiri. Seperti itu ya. Jadi saya sudah paham terkait dengan asas-asas yang sudah dijelaskan tadi, dan saya akan berkomitmen untuk pada tahap selanjutnya mungkin akan lebih terbuka dan lebih leluasa untuk menceritakan permasalahan yang saya alami Bu. Oke, bagus ya. Terima kasih karena Nasalmi sudah mau berkomitmen untuk mematuhi setiap asas-asas bimbingan konseling yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya Ibu mau bertanya nih, bagaimana perasaan Nasalmi dalam hari-hari kebelakang ini yang telah kita lewati? Sebenarnya cukup baik sih Bu, dan dalam hal akademik juga dan belajar itu saya merasa cukup baik. Cuman memang beberapa belakangan ini saya itu sering merasa buntu, apalagi ketika saya ditanya dan disuruh untuk melakukan presentasi semacam itu. Oh, jadi di sini Nasalmi itu mengalami rasa kurang percaya diri ya, karena gugup saat berinteraksi antar saat di kelas, misalnya disuruh presentasi sama guru atau menyatakan pendapat mungkinnya, karena itu biasanya hal-hal yang membuat kita mengalami gugup dan tentunya pasti tidak percaya diri. Begitu. Ya betul sekali Bu. Oke, sebelumnya Nasalmi apa yang dirasakan saat
eh, rasa tidak percaya diri muncul. Jadi keadaan ibu ketika saya merasa tidak percaya diri itu saya sangat cemas, saya merasa takut karena beberapa kali mungkin ketika saya ditanya seperti itu saya langsung merasa takut dan juga sangat sangat tidak berani untuk menyatakan pendapat saya, padahal sebenarnya saya di kepala saya itu sudah ada pendapat yang ingin saya sampaikan, cuma saya kurang tahu juga kenapa perasaan cemas saya itu sering mengganggu dan mengakibatkan saya ini kurang bisa dalam menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan seperti itu. Oke, jadi ibu sangat paham ya perasaan asal ini tentang rasa gugupnya saat ingin menyampaikan pendapat, saat ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah ada di kepala dan pikiran, tapi itu sangat susah untuk dinyatakan di depan teman-temannya atau mungkin di depan gurunya, begitu ya nak? Iya betul. Sebelumnya itu nak saling pernah tidak misalnya kayak mengalami hal-hal yang negatif atau hal-hal yang membuat nak saling itu tidak percaya diri? Sebenarnya pernah, ini merupakan kejadian yang cukup membuat saya trauma sebenarnya. Jadi kejadiannya itu pas saya SD, di mana saya sempat ditanya oleh guru di kelas dan saya menyatakan pendapat saya, tetapi mungkin teman-teman saya merasa itu hal yang salah dan lucu sehingga mereka menertawakan saya, Bu. Dan disitu hampir semua teman-teman saya di kelas itu menertawakan saya ketika saya menyampaikan pendapat saya, dan itu merupakan menurut saya hal yang menyebabkan saya ini kurang percaya diri, dan itu merupakan kejadian yang sangat tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Oke, jadi ibu betul-betul sangat paham dan kalau ibu juga berada di situasi yang sama pastinya merasakan hal yang sama ya. Namun nak saling ini mungkin bisa untuk apa ya? Karena kan teman-temannya juga menurut nak saling ini teman-temannya itu masih ingat tidak pada saat kejadian itu? Sepertinya masih ingat ya. Masih ingat ya. Namun itu adalah hal yang tidak perlu untuk diunjuk-unjuk lagi, diingat-ingat lagi, karena menurut ibu pasti ada hal-hal pelajaran yang dapat kita ambil dari apa ya, dari hal-hal yang telah terjadi belakangan. Jadi itu dapat diambil pelajarannya seperti itu. Nah, bagaimana perasaan nak saling saat mengingat kejadian waktu itu saat ditertawai oleh teman-temannya? Tentunya yang saya rasakan itu, Bu, saya masih sangat malu ketika mengingat kejadian lampau tersebut. Kemudian saya juga merasa kecewa dan sedih tentunya karena itu merupakan kejadian yang kurang menyenangkan bagi saya. Ya, jadi nak saling ini merasa malu dan kecewa kepada diri sendiri atas kejadian yang telah dialami sebelumnya waktu SD. Jadi terbawa-bawa sampai kamu sekarang di SMP. Sebelumnya ibu lupa tanya tadi, kamu kelas berapa? Saya kelas 8. Kelas 8 ya. Jadi itu sudah sangat jauh karena sekarang kamu sudah kelas 8 dari kejadiannya itu waktu SD. Jadi kita akan latihan bagaimana cara untuk mencari solusi agar rasa percaya diri kamu itu makin bagus saat berada dalam kelas. Sebelumnya ibu tanya, kamu punya tidak tokoh idola? Misalnya pembicara yang baik atau artis atau influencer atau siapapun itu yang mungkin menjadi tokoh yang sangat kamu idolakan. Oh iya, saya punya satu tokoh public figure yang mana sering kita saksikan di televisi, yaitu Najwa Shihab, Ibu. Wow, luar biasa sekali ya. Kamu mengidolakan Najwa Shihab yang adalah, kita ketahui bahwa seorang jurnalis yang sangat profesional, pintar berbicara depan umum atau publik atau
dimanapun ia berada, ia tidak malu atau tidak pernah ragu dalam menyampaikan pendapatnya, baik itu salah ataupun tidak, dia selalu tampil dengan percaya diri. Apa yang membuatmu mengidolakan Najwa Shihab ini? Tentu seperti yang mungkin kita tahu, Najwa Shihab itu orangnya sangat terampil, dan juga ketika menyampaikan pendapat itu dia sangat tegas dan juga lugas. Dan saya juga mengagumi cara ia menyampaikan pendapat yang begitu luar biasa, karena seperti yang Ibu tadi bilang bahwa Najwa Shihab kan jurnalis, dan seorang jurnalis itu memang kita bisa melihatnya dari keterampilan ia dalam menyampaikan pendapat. Apalagi dia merupakan public figure yang selalu tampil di televisi, sehingga ini bisa menjadi tokoh idola bagi semua orang. Iya, Saya rasa itu, Bu. oke. Jadi menurut kamu Najwa Shihab sudah sampai di tahap ini karena ada latihan atau proses yang ia lalui, atau karena ia bisa dengan tiba-tiba bisa tampil dengan percaya diri seperti itu, dengan tegas, lugas menyampaikan pendapatnya tanpa ragu-ragu? Saya tentunya ketika seseorang itu bisa dengan bagus untuk menyampaikan pendapat, tegas dan lugas, itu diperlukan untuk latihan, Ibu. Dan juga dia seperti keterampilan komunikasi itu tidak langsung bisa ada dalam diri seseorang. Begitu Najwa Shihab, pasti Najwa Shihab itu memerlukan banyak latihan sebelum dia menjadi seorang tokoh yang tokoh jurnalis yang sangat menginspirasi. Betul sekali ya. Najwa Shihab itu tentunya pasti memerlukan latihan. Begitupun dengan Nak Salmi dalam setiap mengikuti kayak presentasi atau menyampaikan pendapat di kelas, tentunya itu diperlukan latihan seperti latihan cermin ataupun latihan dalam kelompok kecil saja, seperti itu ya. Nak Salmi pernah tidak latihan sebelumnya? Di depan cermin mungkin belum pernah ya. Itu semua sangat butuh latihan, karena seperti Najwa Shihab juga pasti tentunya ini bukan semata-mata karena bakatnya dari lahir atau tiba-tiba muncul begitu saja, tapi itu memang dilatih dengan proses. Sekarang Ibu akan menampilkan foto dan video dari tokoh idola kami yaitu Najwa Shihab. Kita akan melihat bagaimana ini dapat menjadi contoh role model kamu agar kedepannya bisa lebih percaya diri dengan ditambah oleh latihan yang rajin dan rutin di rumah maupun dalam kelas atau dalam kelompok kecil saja kamu bisa mulai latihan. Namun sebelum itu mari kita lihat dulu. Ibu akan menampilkan dulu foto dan nantinya akan dilanjutkan dengan video dari tokoh idola. Menurut kamu apa yang dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab ini dalam foto ini? Menurut saya, Bu, Najwa Shihab ini sedang melakukan interview dan menyampaikan pendapatnya di sini, karena dia sedang memegang mikrofon. Jadi bisa dibilang Najwa Shihab ini sedang berbicara, dan dari ekspresi juga Najwa Shihab ini terlihat sumringah, senyum, dan itu menunjukkan kepercayaan diri yang begitu besar dalam menyampaikan apa yang Najwa Shihab sampaikan. Oke, bagus ya. Jadi kamu bisa lihat bagaimana dia yang kamu katakan tadi, bagaimana ekspresi mukanya dengan senyum, matanya yang begitu tegas melihat lawan bicaranya, memegang mikrofon tanpa ragu-ragu dan tanpa kelihatan kurang percaya diri atau gugup. Dia sangat berani dan tegas dalam menyampaikan pendapatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan
penampilan video ya yang dapat kita lihat bersama. Aduh seru banget, tapi gelap, aku nggak bisa ngeliat orang-orangnya. Tante, ini dari awal sampai akhir akan segelap ini nih. Masa sih? Kalau gelap susah instastory tahu. Iya kan? Nggak beneran panitia, ini akan segelap ini kita. Gelap-gelapan gitu. Oh baiklah. Baiklah. Selalu senang datang ke kampus. Selalu senang datang ke kampus. Karena saya selalu keinget zaman-zaman dulu waktu masih kuliah. Saya kuliah di Fakultas Hukum UI dan dari dulu itu selalu paling seneng kalau ada acara-acara kayak gini. Dari dulu selalu paling jadi seksi sibuk. Kayaknya semua jenis kepanitiaan pernah saya jalani deh. Dari mulai seksi acara, seksi dana, jadi LO, jadi seksi humas, apapun, kayaknya you name it, gue udah pernah melakukan itu di kepanitiaan. Dan itu rasanya yang jadi pembeda sih. Kalau ditanya apa yang satu hal yang paling diingat di kampus, ya pelajaran ingat walaupun gak banyak-banyak. Masih kepake sih di Fakultas Hukum, masih kepake ilmu-ilmu yang aku pelajari. Tapi lebih ke pengalaman yang tercipta gitu. Lebih ke bagaimana kita berusaha meyakinkan orang atas ruang kesuksesan acara. Lebih ke kemampuan kita untuk lobby-lobby narasumber supaya mau datang. Lebih ke kemampuan untuk mempersuasi sponsor supaya mau bayarin kegiatan kita. Jadi berbagai pengalaman yang saya dapat di kampus ketika aktif di organisasi, ketika aktif di kepanitiaan, itu yang menurut saya justru menjadi highlight dari perjalanan karir saya. Jadi kudos untuk teman-teman panitia yang sudah bikin acara ini, dan juga salut ke teman-teman yang mau meluangkan waktu untuk hadir dengerin orang-orang ngomong. Tapi masa sih gue satu-satunya cewek? Iya ya? Nggak bener nih. Nggak bener, harusnya minimal setengah pembicara harusnya cewek. Minimal. Bisa banget tuh ngerayu yang bilang cukup gue doang. Apa ya? Kita mau ngomongin apa ya guys? Karena terus terang, kalau boleh jujur, saya dari pagi tuh padat banget. Tadi pagi tuh saya jadi pembicara hari anti korupsi di Kementerian Keuangan sama Bu Sri Mulyani. Jadi di otak saya itu masih banyak ngomongin korupsi. Cuma kita nggak akan ngomongin itu ya. Kita mau ngomongin apa? Terserah deh. Kita mau ngomongin apa? Judulnya apa sih kita? Judulnya for politics ya? Ngomongin politik ya? Oke, mari ngomongin politik. Politik. Saya udah 2 tahun ini saya punya media sendiri, namanya Narasi TV, startup media. Sebelumnya saya kerja di Metro TV, stasiun TV berita, dan saya di Desk Hukum dan Politik. Jadi hampir 20 tahun saya berurusan sama politisi. Hampir 20 tahun saya liputan either di, waktu itu namanya belum KPK, tapi masih KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Dan saya tuh selalu ditaruh, kalau nggak di kantor polisi, di pengadilan. Saya pernah jadi wartawan istana, saya jadi wartawan TNI, jadi meliput berbagai kegiatan TNI. Jadi sejak awal, mungkin karena dulu dipikirnya lulus dari Fakultas Hukum, jadi memang ditaruh di sana, tapi memang ketertarikan dan minat terhadap isu-isu ini memang ada sejak dulu. Tapi makin kesini, dan sedihnya teman-teman, saya melihat, terutama anak muda, melihat politik itu menjadi berbeda. Saya nggak mau bilang anak muda kita apatis, walaupun ada penelitian yang menunjukkan anak muda nggak peduli politik, tapi saya berani berdebat 7 hari 7 malam sama orang yang bilang itu. Karena dari pengalaman saya, bertemu dengan mahasiswa, dengan dede-dede, menyelenggarakan mata najwa di daerah-daerah, itu selalu penuh dengan anak muda. Kuncinya memang bagaimana kita menunjukkan politik bukan hanya sekedar ribut-ributnya elit, tapi politik sebagai rangkaian kebijakan publik yang berpengaruh di setiap lini kehidupan kita. Politik bukan hanya ngaruh ketika 5 tahun sekali kita pilih pemilu, atau pada saat kita memilih pemilu daerah, tapi politik itu artinya setiap hal yang menyangkut hidup kita. Dari mulai kita belum lahir, kita udah diurus dengan politik loh.
sampai kita mati liang lahat, undang-undang pemakaman dan sebagainya, seluruh aspek. Oke. Oh. Jadi kan Nak Salmi sudah mengamati video dari Mbak Najwa Shihab ini. Terus apa yang dapat Nak Salmi ini amati dari video Mbak Najwa Shihab ini? Jadi berdasarkan video yang sudah ditampilkan tadi, saya bisa melihat bahwa Najwa Shihab ini sangat terampil dalam mengungkapkan narasinya. Kemudian juga saya bisa melihat Najwa Shihab ini pembahasan kamunya itu sangat luar biasa itu, karena dengan bagus dia berinteraksi dengan penonton audiens di acara tersebut. Kemudian gestur tangan juga ketika menyampaikan pendapat itu sangat bagus, saya lihat, karena membantu Najwa Shihab ini dalam memperjelas apa yang ingin disampaikan. Kemudian juga artikulasi dari pendapat dan juga apapun yang disampaikan oleh Najwa Shihab tadi itu sangat tersampaikan dengan jelas dan tegas. Bagus ya. Nak Salmi sangat mengamati video ini. Oke, menurut Nak Salmi, Mbak Najwa Shihab ini pernah tidak mengalami tidak percaya diri, yaitu mungkin pada saat memang berbicara dengan orang banyak? Mungkin pernah, Bu. Pernah ya? Tidak pernah. Pernah, tapi Mbak Najwa Shihab ini seperti yang kamu sebutkan tadi, ia mampu mengalihkan rasa gugupnya ini dengan menggerakkan tangan ataupun dengan mengalihkan perhatian ke hal-hal yang lain. Itu sangat membantu Mbak Nana dalam pengalihan rasa gugupnya. Jadi mungkin hal itu juga boleh menjadi contoh bagi Nak Salmi dalam melaksanakan presentasi atau menyampaikan pendapat di depan kelas. Menurutmu apa yang membedakan Mbak Najwa Shihab ini dengan orang yang tidak percaya diri dari tadi yang telah kita nonton dan yang telah kami sampaikan tadi? Pasti itu yang saya lihat bedanya itu ketika orang percaya diri seperti Najwa Shihab itu tentunya menyampaikan pendapat itu sangat jelas dan juga bisa kita lihat keberanian dari cara dia menyampaikan pendapatnya. Kemudian ketika kurang percaya diri tentunya kita bisa lihat pasti dia gugup dan juga kelihatan takut Menurutmu, jika Najwa Shihab ini ada dalam kelasmu dan guru memberikan pertanyaan yang sulit, apa yang akan dia lakukan? Yang akan Najwa Shihab lakukan itu tentunya pasti menjawab dengan sangat baik pertanyaan dari guru, dan tadi berani dan juga tegas dalam menyampaikan pendapat. Oke, bagus. Jadi hal itulah yang dapat kamu lakukan, seperti itu Najwa Shihab yang kamu dapat mengemukakan pendapat tanpa ragu-ragu dan penuh dengan keberanian tanpa takut salah, tanpa bersabar. Selanjutnya, apa yang bisa kamu tiru dari sifat Najwa Shihab ini? Tentunya yang saya ingin terapkan dari kepribadian dan juga keahlian dari Najwa Shihab itu tentunya keterampilan dia dalam public speaking, keterampilan untuk menyampaikan pendapat dan juga rasa percaya diri itu yang karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa saya merasa kurang percaya diri dan takut ketika menyampaikan pendapat, jadi saya bisa meniru dan menerapkan itu ke keseharian saya di sekolah. Ya, luar biasa ya. Semoga apa yang telah kamu sampaikan tadi, hal-hal yang dapat kamu tiru dari Najwa Shihab ini boleh menjadi boleh kamu terapkan langsung pada saat berdiskusi atau pada saat belajar di kelas dalam menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan dari guru tanpa ragu-ragu, seperti dari tokoh
idola kamu yaitu Najwa Shihab, seperti itu. Selanjutnya kamu juga boleh latihan di depan cermin atau latihan dalam kelompok kecil saja, kayak misalnya dalam pertemanan. Dari situ kamu bisa mulai latihan untuk menyampaikan pendapat secara kecil-kecilan dulu, pendapat yang sederhana saja dulu. Itu akan nantinya lebih memudahkan kamu dalam proses latihan dalam menyampaikan pendapat dan meningkatkan rasa percaya diri kamu. Sudah mengerti? Saya sudah mengerti yang sudah disampaikan, dan saya akan berkomitmen untuk mencoba terus rutin latihan untuk menerapkan kemampuan latihan seperti saya. Oke, jadi karena kamu sudah berkomitmen, kamu bisa dapat memberikan reward kepada diri kamu sendiri ketika kamu dapat percaya diri. Baru satu kali dulu, mulai dari satu kali dulu kamu boleh memberikan reward kepada diri kamu sendiri saat mungkin berani mengajukan pertanyaan atau setidaknya berani menjawab pertanyaan dulu dari diri ataupun berpendapat pada saat diskusi. Saya paham. Baik, karena ibu rasa sesi konseling kita ini sudah cukup. Jadi ibu harap semua yang telah kita bicarakan kali ini boleh menjadi pelajaran dan Nak Salmi boleh tiru dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya di sekolah. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin menurut Nak Salmi kapan kita boleh bertemu lagi untuk melihat progres Nak Salmi dalam melaksanakan pelatihan berbicara di depan umum? Saya rasa pekan depan bisa. Oke, pekan depan di waktu dan jam yang sama ya, pada saat seperti ini kita melaksanakannya di pagi hari. Setelah kamu belajar bahasa Indonesia kan? Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti kita lanjut di minggu depan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan sudah sangat membantu saya. Saya merasa lebih terbuka, lebih lega karena sudah menceritakan masalah saya, dan ibu juga sudah bantu kami mencari solusi dari kebingungan saya selama belakangan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke, sama-sama Nak. Semoga apa yang telah kita lihat ini dari idola kamu boleh menjadi pelajaran yang dapat kamu tiru ke depannya dan menjadi lebih baik, lebih percaya diri ke depannya. Oke.